Itu survei yang menanyakan seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan merek kepada orang lain, skala 0 sampai 1. Kemudian online review analysis, yaitu menganalisa ulasan pelanggan di platform seperti Google Reviews atau Trustpilot. Yang ketiga adalah benchmarking dengan kompetitor, membandingkan kualitas merek dengan pesaing langsung dalam industri yang sama. Oke, pengukuran yang keempat adalah brand loyalty atau loyalitas merek. Brand loyalty itu mengukur sejauh mana pelanggan tetap setia akan terus menggunakan produk tersebut dari suatu merek. Nah, metode pengukurannya ada beberapa. Yang pertama adalah Net Promoter Score atau NPS. Nah, survei yang menanyakan seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan merek kepada orang lain. Yang kedua adalah Repurchase Rate atau tingkat pembelian ulang. Itu presentasi pelanggan yang melakukan pembelian berulang dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah Customer Lifetime Value atau CLV. Itu adalah nilai total yang dihasilkan oleh pelanggan selama hubungan mereka dengan merek. Nah, berlanjut kita ke pengukuran berbasis kinerja pasar atau Market Based Metrics. Yang pertama adalah market pasar atau pangsa pasar atau market share. Market share itu mengukur seberapa besar porsi pasar yang dikuasai oleh suatu merek dibandingkan dengan kompetitor. Ada cara pengukurannya. Yang pertama adalah persentase penjualan merek versus total industri. Nah, yang kedua adalah market share growth, yaitu mengukur pertumbuhan pangsa pasar dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya ada untuk market based metrics yang kedua adalah brand penetration atau penetrasi merek. Itu mengukur seberapa luas merek itu telah digunakan oleh target pasar. Cara pengukurannya bisa menggunakan persentase konsumen yang menggunakan merek dalam segmen tertentu. Yang kedua adalah brand adoption rate, tingkat pelanggan baru yang mulai menggunakan produk dalam periode tertentu. Kemudian market based metrics yang ketiga adalah brand growth rate atau tingkat pertumbuhan merek. Ini untuk mengukur pertumbuhan merek berdasarkan metrik-metrik seperti pertumbuhan revenue tahunan atau year on year growth rate, kemudian pertumbuhan jumlah pelanggan baru versus pelanggan lama. Yang ketiga adalah tingkat ekspansi pasar baru. Nah, ini adalah perbandingan untuk pengukuran berbasis persepsi dan sentimen konsumen. Yang pertama adalah sentiment analysis, itu menggunakan teknologi AI atau analisis manual untuk memahami apakah sentimen pelanggan terhadap merek tersebut lebih ke positif, negatif, atau netral. Itu bisa menggunakan analisis ulasan di media sosial dan e-commerce. Yang kedua, monitoring mention di media online. Sementara yang kedua adalah social media engagement atau keterlibatan media sosial. Itu mengukur interaksi pelanggan dengan merek di media sosial seperti jumlah like, share, atau komen dalam satu kategori produk atau merek. Kemudian sentimen komentar dan hashtag populernya apa. Kemudian tingkat respons merek terhadap pelanggan. Nah, kemudian yang pengukuran berikutnya adalah pengukuran berbasis keuangan atau financial metrics. Yang pertama adalah revenue from branded products atau pendapatan dari produk bermerek. Itu mengukur seberapa besar kontribusi merek terhadap total pendapatan perusahaan. Karena banyak perusahaan yang mempunyai merek yang banyak, memegang merek puluhan bahkan sampai ratusan, maka dilihat merek salah satu merek tertentu itu kontribusinya berapa persen terhadap total pendapatan. Yang kedua adalah return on marketing investment atau ROMI, ya, mengukur efektivitas investasi pemasaran terhadap pendapatan yang dihasilkan. Cara menghitungnya sederhana, revenue dari kampanye dibandingkan dengan biaya kampanye dikali 100% akan menghasilkan ROI. Kemudian pengukuran yang ketiga adalah price premium atau harga premium. Itu mengukur apakah merek dapat menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari pesaing. Nah, setelah kita melihat berbagai cara kategori pengukuran, maka kita lihat indikator keberhasilan pemasaran dan branding. Keberhasilan pemasaran dan branding dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan. Indikator-indikator ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Indikator branding, yaitu mengukur bagaimana merek dikenali, diterima, dan diingat oleh audiens. Yang kedua adalah indikator pemasaran, mengukur dampak dari strategi pemasaran terhadap pertumbuhan bisnis dan hubungan dengan pelanggan. Ya, kita mulai dari indikator branding. Yang pertama adalah brand awareness, mengukur sejauh mana konsumen mengenali dan mengingat merek. Yang pertama, level pertama adalah top of mind awareness, yaitu seberapa sering merek pertama kali disebut oleh konsumen dalam kategori produk tertentu. Misalkan kalau si surveinya menyebutkan merek roti, langsung top of mind-nya apa merek apa yang menongol di kategori konsumen. Kemudian aided dan unaided recall, apakah konsumen bisa mengingat merek tanpa bantuan atau harus dengan ada bantuan.